Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam hormat untuk para penelusur sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami satu sosok yang melegenda dalam sejarah dan budaya Sunda. Ia bukan hanya tokoh pahlawan, tapi simbol kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Meski pernah dibuang, diasingkan, bahkan dilupakan oleh sejarah istana, namanya adalah Ciung Wanara, seorang anak manusia yang mengarungi nasibnya dari sebuah perahu kecil di sungai, hingga akhirnya duduk di singgasana kerajaan. Namun, siapa sebenarnya Ciung Wanara? Apa yang membuat namanya terus hidup dalam ingatan masyarakat Sunda, bahkan hingga kini? Inilah kisah tentang sosok Ciung Wanara, seperti yang termuat dalam tradisi lisan dan naskah-naskah kuno. Sosok Ciung Wanara, pewaris yang terbuang, pemimpin yang mulia. 1. Nama yang penuh makna. Nama Ciung Wanara sendiri bukan nama sembarangan. Ia merupakan gabungan dari dua makhluk simbolik dalam alam Sunda. Ciung yang berarti burung yang cerdas, waspada, dan penuh semangat. Wanara, sebutan untuk kera atau makhluk hutan yang lincah, kuat, dan bersahabat. Gabungan nama ini mencerminkan karakter utama dari tokoh Ciung Wanara. Tajam akal, cermat dalam membaca situasi, namun juga kuat, gesit, dan dekat dengan alam. Sejak bayi, namanya sudah membawa pesan tentang masa depannya yang tak biasa. 2. Anak yang dihanyutkan, jiwa yang dikuatkan. Ciung Wanara lahir dari pasangan Prabu Permadani Kusuma dan Dewi Naganingrum. Namun nasib berkata lain. Karena pengkhianatan politik yang kelam, sang ayah dibunuh dan ibunya diasingkan. Sebagai bayi, Ciung Wanara dihanyutkan ke sungai Citandui dalam sebuah perahu kecil bersama telur ayam, sebuah simbol kesuburan dan harapan hidup. Namun, takdir berpihak kepadanya. Ia ditemukan oleh seorang resi agung, seorang pertapa bijaksana di pegunungan. Disinilah masa kanak-kanaknya tumbuh, jauh dari kemewahan, namun dekat dengan nilai-nilai spiritual, disiplin, kesederhanaan, dan ilmu pengetahuan luhur. 3. Pendidikan dan pembentukan jiwa. Di bawah asuhan sang resi, Ciung Wanara tidak hanya diajarkan bela diri, namun juga ilmu kepemimpinan, filosofi hidup, kesusastranan, dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ia tumbuh bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai calon pemimpin yang mengerti nilai luhur dan tanggung jawab. Pendidikannya tidak kering dari budi pekerti. Ia dilatih mengelola amarah, mengubah luka menjadi kekuatan, dan diajari bahwa takhta bukanlah hak milik, melainkan amanah untuk menjaga kehidupan rakyat. 4. Ketika darah bangsawan bertemu jiwa rakyat. Meski berasal dari darah raja, Ciung Wanara tumbuh sebagai sosok yang menyatu dengan rakyat. Ia terbiasa berjalan tanpa alas kaki, hidup di antara alam, menyapa makhluk lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ketika ia dewasa dan identitas aslinya terungkap, Ciung Wanara tidak mengambil kembali tahtanya dengan kekerasan, melainkan melalui cara-cara yang penuh simbol dan etika. Dengan mengikuti sabung ayam,
memenangkan kepercayaan rakyat, dan membiarkan kebenaran mengungkap dirinya sendiri. Inilah yang membuat sosoknya berbeda. Ia adalah lambang pemimpin yang tidak hanya lahir dari darah, tapi juga dari perjuangan dan pembuktian moral. 5. Simbol kebenaran dan harapan. Ciung Wanara dikenal bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol kebangkitan, keadilan, dan pengingat bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Ia menjadi perwujudan dan pesan yang kuat bahwa anak yang dibuang belum tentu kalah, bahwa siapapun yang memegang nilai luhur akan tetap menemukan jalannya, dan bahwa kekuatan terbesar bukan pada senjata, tapi pada akhlak dan sifat yang tulus. Ciung Wanara bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan cermin dari nilai-nilai Sunda yang agung: kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan bahwa adab lebih tinggi dari kuasa. Dalam dirinya hidup ajaran bahwa raja sejati adalah mereka yang lahir dari penderitaan dan bangkit membawa keadilan. Ciung Wanara adalah simbol bahwa meski kita lahir dalam luka, kita bisa tumbuh menjadi cahaya. Semoga dengan mengenal sosoknya, kita bisa mengenali kembali jati diri bangsa, bahwa kepemimpinan adalah soal keberanian moral, bukan hanya garis keturunan. Terima kasih telah menyimak konten edukasi ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan narasi sejarah dan budaya Nusantara lainnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Nantikan kembali video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.